Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Siti Sofiatun Solihah NIM 162, Fahni Rahma Apilia NIM 164, dan Rizka Umama Awalia NIM 165. Di sini kami akan menjelaskan tentang kompensasi. Kompensasi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang akan meringankan kebutuhan. Dengan demikian, pencapaian kompensasi akan menuju kepada perbaikan keseimbangan fisiologis dan psikologis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah semua jenis penghargaan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan secara layak dan adil atas jasa mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Komponen-komponen kompensasi ada 4, yaitu 1. Gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, upah. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja atau jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, insentif. Insentif merupakan imbalan langsung yang diberikan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Yang terakhir yaitu kompensasi tidak langsung atau fringe benefits, yaitu merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tujuan kompensasi menurut Hasibuan, tujuan dari kompensasi antara lain sebagai berikut: ikatan kerjasama, yang kedua kepuasan kerja dengan balas jasa, yang ketiga pengadaan efektif, yang keempat motivasi, yang kelima stabilitas pegawai, yang keenam disiplin dengan pemberian balas jasa yang cukup besar. Yang mempengaruhi besarnya kompensasi: 1. Penawaran permintaan tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan perusahaan, serikat buruh atau organisasi karyawan, produktivitas kerja karyawan, pemerintah dengan undang-undang dan kepres pemerintah, biaya hidup atau cost of living, posisi jabatan karyawan, pendidikan dan pengalaman karyawan, kondisi perekonomian nasional, jenis dan sifat pekerjaan. Langkah-langkah penentuan kompensasi. 1. Menganalisis jabatan, analisis jabatan. 2. Mengevaluasi jabatan, evaluasi jabatan. 3. Melakukan survei gaji dan upah survei gaji. 4. Menentukan tingkat gaji. F. Bentuk kompensasi. 1. Kompensasi finansial terdiri dari 2 jenis, yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Yang kedua, kompensasi non-finansial berhubungan dengan pengembangan karir lingkungan kerja. G. Sistem kompensasi. Yang pertama sistem waktu, kedua sistem hasil, yang ketiga sistem golongan.